warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi yang berjudul beristiqomah dalam beribadah. Nah, kalian tidak asing bukan dengan kata-kata istiqomah ini? Oke, kita akan memasuki kajiannya. Sesungguhnya tidak semua manusia ini, terkhusus hamba Allah itu, senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah tentunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi Allah ini menjadikan dan menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menghambakan diri kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengingatkan kita untuk saling mengingatkan sesama muslim dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini Allah telah terangkan dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dialihkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dengan yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka yang diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Mengajak kepada kebaikan itu bukan perkara mudah. Ketika kita melakukan kegiatan rutinitas kita saja belum tentu dapat beristiqomah. Beristiqomah kadang-kadang ini kita merasakan sendiri loh, bahwa kegiatan ibadah yang kita lakukan selama ini kebanyakan bersifat temporal. Jadi ibadah yang dilakukan hanya sesuai kebutuhan atau keinginan kita saja. Ketika kita mendapatkan suatu ujian atau cobaan dari Allah yang kita ini tidak menyenangi ujian atau cobaan tersebut, kita bisa semakin dekat kepada Allah. Namun ketika ujian dan cobaan ini telah berlalu dan kita mendapatkan kesenangan yang diinginkan, kita ini mulai lalai, lengah dan lupa kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan umat Rasulullah SAW melakukan sesuatu perkara yang bersifat wajib saja. Ketika kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dan dilakukan dengan tepat waktu, itu merupakan sesuatu yang biasa bagi seorang yang beriman, karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang memang harus dilakukan. Tetapi bagaimana sangat luar biasanya apabila hal-hal yang wajib tersebut kita hiasi dengan hal-hal yang sunnah. Nah, hal yang itulah yang seharusnya terus kita lakukan dengan beristiqomah, dengan mengerjakan perkara sunnah dengan tidak membengkalaikan perkara wajib seperti melakukan sholat duha, tahajud, sedekah, dan perkara-perkara sunnah lainnya.
Namun yang harus kita perhatikan dan berhati-hati yaitu apakah kita sudah beristiqomah atau belum. Mungkin hari ini kita melakukan perkara-perkara tersebut, namun besok kita tidak. Jaminan kita masih melakukannya. Karena apa? Karena memang menjaga keistiqomahan ini dalam beribadah kepada Allah itu tidaklah mudah. Dan semua itu butuh keikhlasan, dan itu sesuatu yang berat bagi yang tidak ikhlas. Padahal Allah Ta'ala ini menyampaikan dalam surat Asy-Syams ayat 8 yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Oleh karenanya Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada setiap insan manusia dalam hatinya itu untuk memilih kebaikan dan keburukan. Jadi ketika seseorang itu memilih jalan kehidupan yang baik dan istiqomah dalam kebaikan, maka Al-Quran akan menjadi panglima dan imam dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai sunnah, pedoman hidup, rujukan dan panglima dalam kehidupan, pasti kita akan lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita mulai lalai dalam beribadah kepada Allah ini, maka itu akan berimplikasi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Kawan-kawanku yang dirahmati Allah, kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan. Baik itu dari memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat, bahkan memimpin diri sendiri. Dan yang paling penting ini adalah ketika kita diberikan amanah sebagai pemimpin, maka kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Alangkah baiknya ketika kita mendapatkan pujian dari Allah dan dimuliakanlah Allah. Tetapi jangan kita merasa bangga dan berbesar diri ketika mendapatkan pujian dari sesama makhluk, sebab perkara itu dapat menjadikan kita sombong, angkuh, serta akan jauh dari rahmatnya Allah. Nah, maka dari itu pada sore ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengenali diri kita sendiri, bahwasanya kehidupan Allah telah memberikan kepada kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi untuk mempersiapkan hal tersebut, kita ini harus berusaha untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ini tuh bentuk kepedulian kita ya sebagai umat Islam yang bersaudara. Nah, apabila di antara kita ini sudah acuh tak acuh dan tidak ingin saling mengingatkan, tidak ingin saling mengajak dan dalam kebaikan, maka ini adalah implikasi disebabkan lemahnya iman kita. Masya Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, tidak sempurna iman seorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Namun menerapkan ini bukan perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika harus selalu mengingatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala setiap waktu, mari kita untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar, baik itu di lingkungan keluarga, kantor, dan masyarakat,
Dan mari juga kita untuk tetap menjaga ibadah-ibadah kita yang sunnah. Lebih-lebih perkara ini wajib dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita ini bisa mencapai derajat orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kesimpulan dari kajian yang saya bawakan tadi ini, semoga kita semua bisa sama-sama dan kita yang disukai Allah seperti beribadah, bersedekah, begitu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.